Baik, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Kakak harap kita selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan harapan kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dengan menghaturkan pangasungkalu. Om Swastiastu. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang Nah, di sini kami akan menyampaikan beberapa hal penting tentang SMK SMSR Ubud dan tentunya tentang proses penerimaan peserta didik baru. Jadi tolong perhatikan. Namun sebelumnya izinkan kakak memperkenalkan diri. Nama kakak Gusti Ayu Aripawitri, bisa dipanggil Kak Ayu. nama kakak Ibu Setiari Sri Utari Dewi, bisa dipanggil Kak Yude. Baik, langsung saja kakak mulai dari profil sekolah. Jadi sekolah kita yaitu SMK SMSR Ubud, berdiri di bawah naungan Yayasan Ratnawarta. Jadi SMK SMSR Ubud lebih dikenal dengan nama SMK Ratnawarta. Kalau kalian nanti sekolah di SMK SMSR Ubud, mau bilang SMK Ratnawarta bisa. Ya, keduanya itu fine-fine saja. Kemudian SMK SMSR Ubud ini terletak sangat strategis dekat dengan pusat pariwisata. Bisa disampaikan Kak di mana tepatnya alamat SMK SMSR Ubud? Nah, baik, untuk alamat sekolah kita berada di Jalan Raya Sanggingan, Campuan Ubud, tepatnya di sebelah utara Bintang Supermarket. Ya, jadi kalau kalian taunya supermarket Bintang, kalian tinggal lurus lagi dikit ke utara, kalian akan temukan SMK SMSR Ubud. Nah, seperti yang kalian ketahui, SMK adalah sekolah menengah kejuruan. Untuk jurusan yang difokuskan di SMK SMSR Ubud yaitu Akomodasi perhotelan. ya, akomodasi perhotelan. Nah, bagaimana untuk akreditasi sekolah kita, Kak? Nah, untuk akreditasi, sekolah kita sudah terakreditasi A, yang artinya sudah amat baik. Kalau kalian nanti sekolah di SMK SMSR Ubud, kalian akan mendapatkan fasilitas yang sangat baik dan jangan ragu lagi untuk bergabung dengan kami. Selanjutnya, nah di SMK SMSR Ubud menerapkan sistem pembelajaran ada dua sistem, yaitu sebelum pandemi seperti biasa kita belajar secara tatap muka. Selain itu SMK SMSR juga menerapkan sistem belajar secara online atau daring menggunakan e-learning seperti yang dapat kalian lihat di slide yang kakak tampilkan. Di sana ada e-learning kelas 10, e-learning kelas 11 dan kelas 12. Jadi nggak dicampur, kalian nggak akan bingung ketika akan mengerjakan tugas di e-learning. Baik, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang fasilitas di SMK SMSR Ubud. Yang pertama yang bisa kalian lihat di slide yaitu ada Padmasana. Kemudian ruang komputer. Jadi SMK SMSR Ubud dilengkapi mempunyai fasilitas 96 unit komputer karena nanti pada saat akan dilaksanakan kegiatan ulangan tengah semester maupun ulangan umum akan diadakan di sekolah secara berbasis komputer, tidak lagi menggunakan kertas dan pensil. Pada saat melakukan ulangan juga tidak akan benturan dengan kelas lain karena sudah terjadwalkan. Kemudian untuk soal, kalian nggak usah takut kalau kalian dicontekin sama temannya karena satu komputer dan komputer yang lainnya soalnya berbeda. Iya. Karena soal yang muncul adalah soalnya teracak. Selanjutnya kita SMK SMSR Ubud sudah berhasil mengoperasikan sebuah restoran yang tepat berada di depan SMK SMSR Ubud. Nah, nanti jika kalian sudah bersekolah di sini, kalian akan mendapatkan giliran untuk piket resto. Di sana kalian akan diajarkan bagaimana cara melayani tamu dan kalian juga akan mendapatkan bagian di produk untuk bagaimana cara mengolah bahan makanan. Nah, jadi setiap siswa kelas 10 akan mendapatkan kesempatan untuk praktek langsung. Selanjutnya,
ada lab front office. Jadi di lab front office kalian akan menjumpai fasilitas-fasilitas yang menyerupai dengan fasilitas kantor depan yang ada di hotel. Jadi nanti pada saat kalian terjun di industri perhotelan, kalian tidak asing lagi dengan fasilitas-fasilitas yang ada di kantor depan. Nah, untuk yang bisa kalian lihat di slide itu adalah salah satu bagaimana kita melakukan praktikum di sekolah untuk menyambut kedatangan tamu saat check-in. Ya, fasilitas selanjutnya ada room. Jadi room atau kamar tamu ini juga sama seperti lab front office, sudah menyerupai dengan room yang ada di hotel. Jadi kita punya 2 room, yang satunya lagi double room. Di sini juga kalian akan diajarkan bagaimana cara melipat towel atau handuk, bagaimana cara merapikan tempat tidur. Selanjutnya ada laundry. Jadi kalian pada saat kalian kelas 11 akan mendapat pembelajaran laundry. Jadi kalian juga tidak hanya belajar tapi langsung berhadapan langsung dengan mesin-mesin yang ada di laundry dan langsung mempraktekkan bagaimana cara mengoperasikan mesin tersebut. Nah, selanjutnya ada kitchen. Nah, di sekolah kita ada pembelajaran tata boga. Di sana kalian akan, pas pertemuan pertama, kalian akan dijelaskan bagaimana materi-materi pemotongan sayur, bagaimana cara mengolah bahan makanan, dan selanjutnya, untuk minggu selanjutnya, kalian akan langsung terjun, langsung praktek, dan untuk alat dan perlengkapan sudah disiapkan oleh sekolah. Ya, jadi kalian mempersiapkan mental saja. Ya, tidak perlu lagi kalian membawa bahan makanan maupun bahan masakan maupun alat-alat yang akan digunakan karena sudah disediakan di sekolah. Nah, untuk selanjutnya ada lab public area. Di sini kalian akan diperkenalkan dengan alat-alat yang digunakan untuk melakukan pembersihan area umum di hotel. Di sana juga dilengkapi dengan semikal-semikal apa saja yang akan digunakan. Jadi jika kalian terjun di dunia pariwisata dan khususnya di housekeeping, jadi kalian tidak akan keliru lagi dengan alat-alat yang ada di hotel. Ya, jadi bisa kalian lihat mesinnya itu ada banyak, berbagai jenis. Jadi cara pengoperasiannya satu mesin dengan mesin yang lainnya pun akan berbeda. Jadi kalian tidak, nanti kalau kalian bekerja atau terjun di dunia industri pariwisata, tidak bingung lagi gimana sih caranya pakai alat ini, gimana caranya pakai alat itu. Karena di sini sudah secara detail akan diajarkan bagaimana cara mengoperasikan baik alat manual maupun mesin-mesinnya. Nah, dan selanjutnya ada UKS. Untuk ruang UKS kita masih baru. Dan di sini sudah dilengkapi dengan alat-alat obat. Dan untuk jika kalian ada keinginan untuk menimang berat badan dan mengukur tinggi badan, kalian bisa langsung ke UKS. Tapi kakak sarankan jangan pakai ruangan UKS untuk alasan bolos. Iya, benar. Selanjutnya ada perpustakaan. Nah, perpustakaan juga baru nih, dilengkapi dengan fasilitasnya ada AC, CCTV, Wi-Fi, dan juga gurunya yang ngawas di sana ya lumayan lah. Kalian harus disiplin kalau ke ruang perpustakaan. Nah, di sini juga dilengkapi dengan buku-buku penunjang pembelajaran maupun buku-buku modern seperti novel, komik, dan kalian juga bisa meminjam kamus di perpustakaan. Ada kamus bahasa Inggris, bahasa Jepang. Ya, jadi kalian nanti pada saat kalian belajar atau ke sekolah, nanti kalau pas jam istirahat kalian nggak jajan, misalnya kalian bisa ke perpustakaan, bisa pinjam buku, bisa baca-baca buku di sana. Bagi yang hobi membaca terutama ya. Nah, dan jika pada pembelajaran kosong, jika kalian sudah selesai mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, kalian bisa mampir ke perpustakaan supaya waktu luang kalian lebih bermanfaat. Nah, selanjutnya ini ada ruang BK. Ruang BK juga dilengkapi dengan AC, tapi suasananya nggak pernah sejuk ya. Kalau kalian sampai mampir ke sana, ya siap-siap. Walaupun di ruang BK ada AC, pas kalian mendapat ocehan dari guru yang ada di ruangan BK, suasana ruangan pasti akan berubah menjadi
panasnya neraka. Iya, jadi jangan main-main ke salah satu ruangan ini. Nah, selanjutnya ada tempat parkir. Nah, sekolah SMK SMSR Ubud mempunyai 2 parkir, yaitu parkir indoor dan outdoor. Jadi keduanya dilengkapi dengan CCTV. terpasang Jadi, CCTV. jika kalian meninggalkan barang-barang kalian di motor ataupun ada barang-barang kalian yang tertinggal, kalian tidak usah ragu karena sudah terpantau CCTV. Jikapun itu barang-barang kalian hilang, kalian bisa melaporkan dan akan dicek melalui monitoring. Nah, selain itu kalau parkir juga kalian akan diarahkan oleh petugas SMK SMSR Ubud. Jadi kalian bisa parkir dengan tertib, tidak ada yang kendaraannya yang sampai rusak atau dan lain-lain. Nah, dan ini fasilitas yang akan kalian nikmati jika kalian bergabung di SMK SMSR Ubud. Jadi ini adalah tampilan ruang kelas yang ada di SMK SMSR Ubud dengan fasilitasnya, yaitu papan tulis kaca, monitoring, LCD proyektor, komputer. Ya, jadi pada saat nanti kalian akan presentasi menggunakan PowerPoint atau apapun itu, kalian tinggal bawa subcopy-nya di flash disk ataupun filenya di handphone kalian. Ya, nggak usah repot-repot bawa laptop lagi karena setiap kelas sudah dilengkapi dengan satu buah komputer. Ada CCTV. Ya, dilengkapi dengan 2 unit pendingin ruangan atau AC, dan yang terpenting kalau kalian nggak punya kuota tapi kalian tinggal ke sekolah aja, kalian akan mendapatkan fasilitas Wi-Fi. Jadi nanti kalau mengerjakan tugas yang ada di e-learning, kalian nggak punya kuota, silakan buat di sekolah langsung. Jadi nggak usah minta hotspot ke temannya gitu. Lanjut. Nah, itu tadi fasilitas yang dapat Kak sampaikan di SMK SMSR Ubud. Selanjutnya ada ekstrakurikuler. Nah, di sekolah kita ada beberapa ekstra. Yang pertama ada bahasa Inggris, tari, komputer, fruit carving, pastry. Kemudian yang suka olahraga, kalian bisa bergabung di klub sepak bola, bola voli, dan atletik. Lagi satu, ada ekstra spa. Jadi kalian bisa mengikuti salah satu dari ekstrakurikuler yang sudah ada di SMK SMSR Ubud sesuai dengan bakat dan minat kalian. Jadi di sini kalian akan memantapkan lagi bakat kalian. Nah, selanjutnya kakak akan menampilkan, teman kakak akan mendemonstrasikan salah satu praktek yang sudah diajarkan di F&B service atau di restoran. Salah satunya yaitu cara melipat napkin. Baik, silakan. Baik, silakan perkenalkan dirinya terlebih dahulu, Kak. Ya. Jadi, perkenalkan, nama kakak Ida Yudin Pitariasih, atau kalian bisa panggil kakak Kak Dayu. Nah, di sini kakak akan mendemonstrasikan lipatan napkin. Di sini udah ada napkin sebagai bahan utamanya. Kakak, lihatin ke mereka. Ini ya, kalau napkin itu dia bentuknya persegi. Nah, sekarang kakak akan mendemonstrasikan lipatan napkin bishop hair. Pertama-tama, itu kalian buka napkin kalian, lipat jadi 2, lipat ujung kiri ke atas, lalu ujung kanan atas ke bawah. Nah, ini kalian balik ya, lipat lagi yang bawah itu ke atas, lalu keluarkan. Nah, Kak, sebelum menunggu Kak Dayunya selesai lipat napkin, apa sih fungsi napkin? Nah, jadi untuk fungsi napkin, jadi kalian akan menemukan napkin itu sendiri di restoran. Jadi ketika tamu akan menghidangkan suatu hidangan, jadi napkin ini berfungsi agar makanan yang jatuh tidak langsung mengenai atau menodai pakaiannya. Selain daripada itu, nanti bisa dipakai untuk
mengelak mulut ketika selesai makan. Lipatan napkin juga banyak ya jenisnya. Jadi di sini yang sedang dibuat oleh Kak Dayu namanya Bishop Hat atau topi raja. Kemudian yang itu namanya piramid dan lagi satu adalah bird. Jadi masih banyak jenis-jenis lipatan napkin yang akan diajarkan di SMK SNSK Ubud. Cara membuka napkin Kak bisa Nah, dipraktekkan? kalau caranya itu di sini di ujung kanan itu kan ada lipatan napkin yang terpisah. Ini tinggal kalian tarik, lalu Kemudian? kalian taruh di pangkuan tamunya. Ya. Seperti ini. Baik, itulah salah satu praktek yang akan kalian pelajari jika bersekolah di SMK SNSK Ubud. Baik, terima kasih Kak Dayu atas klarifikasi. Nah, dan selanjutnya ada folding towel. Ya, atau melipat handuk. Di sini akan didemonstrasikan oleh salah satu teman kakak. Baik, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, di sini kakak akan mendemonstrasikan cara melipat towel. Nama kakak Iputu Esa Restagangga. Kalian bisa manggil kakak dengan Nesa. Di sini kakak menggunakan dua jenis towel. Yang pertama adalah dua hand towel. Yang kedua adalah dua bat towel. Ini sih nasi panas. Ini adalah bentuk akhir dari salah satu towel yang akan kakak lipat. Biasanya Sekarang oke lah. mempraktekkan proses pembuatannya. Bisa kalian lihat ini adalah bat towel atau handuk mandi. Pertama, kalian lipat bat towel menjadi dua bagian. Kemudian dibuka kembali. Kemudian gulung dari satu bagian bat towelnya. Nah, seperti ini bentuk akhirnya. Kemudian Ini coba lo. Untuk lipatan towel sendiri kalian akan diajarkan pada saat praktek di housekeeping department, khususnya di kamar tamu. Jadi lipatan towel sendiri juga ada banyak jenisnya. Ini adalah salah satu lipatan towel yang bertemakan honeymoon. Ya. Selain itu ada juga event-event seperti birthday, event gitu ya.
Nah, jadi itu bentuk akhir dari lipatan towel kakak. Ini namanya lipatan towel. Ini lipatan towel jenis angsa, dua ekor angsa. Baik, terima kasih Kak Eka atas cara mempraktekkan. Mungkin bisa dipakai bayangan kalau nanti kalian bergabung di SMK SMSR Ubud akan diajarkan untuk membuat lipatan towel seperti ini dan masih banyak lagi lipatan-lipatan lain. Terima kasih. Baik, itulah tadi cara melipat towel. Jadi itu adalah hanya bagian kecil dari salah satu praktek yang akan kalian pelajari di SMK SMSR Ubud, karena masih banyak lagi jenis lipatan towel, lipatan napkin. Seperti yang dapat kalian lihat di slide itu jenis lipatan gajah. Masih ada lipatan seperti lipatan menyerupai anjing dan lain sebagainya. Jadi nanti biasanya kalau di hotel nanti tamu akan merequest mau akan ada event seperti honeymoon, tolong buatkan lipatan towel atau mengkreasikan bednya. Jadi ini akan ditaruh di bed atau di tempat tidur. Selanjutnya ada extra fruit carving, yaitu pengukiran buah. Ya, jadi kalau kalian mengikuti extra fruit carving nanti mungkin kalian memang hobi atau mempunyai bakat di bidang seni ukir, kalian akan diajarkan bagaimana cara mengukir buah, dan nanti akan juga kalian akan menjumpai seperti lomba-lomba fruit carving. Nanti kalian bisa mengikuti ajang tersebut. Nah, di sini akan didemonstrasikan oleh salah satu teman kakak bagaimana cara mengukir buah. Baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Komang Suryadi, saya kelas 12 di SMK Tawata Ubud. Baik, silakan didemonstrasikan bagaimana cara mengukir buah. Adapun alat yang akan kalian gunakan ada cutting board, kemudian berbagai jenis pisau yang akan digunakan untuk mengukir buah. Tentunya yang kalian perlukan adalah buahnya sendiri. Kak, kira-kira apa yang mau dibuat? Kira-kira ini akan jadinya seperti bunga mawar. Kira-kira untuk mungkin satu buah semangka ini butuh waktu berapa lama? Kira-kira kalau mungkin masih kalau belajar mungkin sampai 30 menitan, kalau udah Udah pro, mungkin lebih singkat nih. Kakak udah pro nggak? ya belum. Oke, jadi kalian harus, kalau kalian ikut extra fruit carving harus fokus, harus rajin belajar. Jangan pas extra aja dipelajari, tapi di rumah juga harus latihan-latihan. Nah Kak, kira-kira fungsi dari fruit carving ini apa? Nah, untuk fungsinya nanti kalau khususnya untuk di pariwisata ya atau di perhotelan, nanti
pada saat event seperti perjamuan akan kalian jumpai ukiran-ukiran buah. Seperti kalau di wedding party juga pada saat resepsi kalian akan jumpai ukiran buah. Jadi harganya juga lumayan lah. Kalau kalian bisa mengukir buah, mengkreasikan dari buah semangka menjadi ukiran bunga atau lain-lain. Kuncinya adalah mau belajar. Kakak juga nggak bisa. Nah, aku mau tanya nih, buat kakak Mang Surya sendiri udah punya pengalaman nggak ikut lomba fruit carving? Untuk pengalaman lomba sih lumayan ya. Nah, lumayan. 2-3 kali. 2 atau 3 kali apa 23 kali? 2-3 kali. Untuk hasilnya gimana, Kak? Menangis. Jadi kalian harus tetap berusaha dan jangan pernah puas sih. Kasarannya kalau kalian cepat puas, nanti kalian akan tetap di situ aja. Kalian nggak akan berusaha untuk meningkatkan prestasi yang kalian dapatkan atau kemampuan yang kalian punya. Jadi harus terus berusaha menjadi Harus lebih terus baik. berkarya. Iya. Jangan hanya ada jenis ukiran bunga mawar. Jangan itu aja yang dibuat lagi, dikreasikan jenis-jenis ukiran buah yang lainnya, karena itu sesuai dengan kreativitas kalian yang kalian tuangkan ke dalam sebuah buah. Imajinasi yang dituangkan dalam sebuah karya. Iya. Saya nggak bisa. Nah, selain mengkreasikan menjadi bunga, bisa jadi apa lagi nih, Kak? Kalau tergantung kreativitas kita ya, bisa Nah, jadi. misalnya buahnya itu pakai pepaya, ini kan semangka. Kalau pakai pepaya bisa jadi apa? Kalau pepaya bisa jadi ikan, Oh iya, jenis ikan. flora fauna. Iya. Jadi nggak hanya flora saja ya, nggak jadi bunga saja, tapi bisa jadi dikreasikan jadi binatang. Untuk dasarnya sih membuat bunga mawar. Nah, untuk pembuatan bunga mawar cuma pakai buah semangka aja. Boleh, tergantung. Boleh bisa pakai pepaya, boleh pakai pumpkin juga boleh. Tahu pumpkin nggak? Labu. Labu. Saya pinjam ya, Kak ya. Ya. Ini bisa kalian lihat jenis-jenis pisaunya juga berbagai jenis. Ini sudah koleksinya udah banyak ya, karena sudah pro. Karena sudah sering mengukir buah untuk event-event yang seperti kakak sampaikan tadi. Kira-kira kendala dalam pembuatan pengukiran buah ini apa aja, Kak? Untuk kendalanya sih butuh ketenangan, butuh kesabaran yang lumayan tinggi. Butuh konsentrasi ya, Kak. Pengalaman pertama waktu pertama kali nyoba ngukir buah gimana? Di mana dulu nih untuk lomba? Enggak, waktu pas belajar latihan, pertama ya. tuh kayak sempat nyerah nggak atau gimana? Kalau nyerah sih sempet. Tapi dengan usaha dan niat semua akan berhasil. Niat. Kalau kalian udah niat, tinggal usaha. Kalau niat aja nggak berusaha, percuma.
Nah, untuk lombanya sendiri apa aja sih yang ngadain lomba-lomba fruit carving ini, Kak? Kalau yang ada lomba tuh seperti kampus-kampus pariwisata seperti Monas. Kakak udah pernah lomba kemana aja nih? Ke kampus Monas pernah, ke Uniksa oh pernah, kampus yang ada di Buleleng juga pernah. Nah, jadi kalian nanti kalau mengikuti extra fruit carving dan mungkin skill kalian bagus, kalian akan mewakilkan sekolah untuk mengikuti lomba. Kalian juga bisa mengikuti secara pribadi. Mungkin kalau dibuka secara pribadi, kalian mengikuti lomba secara pribadi. Jadi selain menambah pengalaman juga, siapa tahu kalian emang di sini skill kalian, silakan tingkatkan, kemudian berpeluang untuk mendapatkan juara. Nah, untuk selain lomba, kakak pernah melakukan food carving di luar kegiatan lomba? Mungkin misalnya di rumah ada kegiatan upacara pernikahan kan, di sana pasti ada resepsi gitu. Kakak bantu-bantu nggak di rumah? Untuk itu mungkin sering ya, lebih Sering. sering lomba. Jadi bermanfaat banget ya, nggak hanya untuk lomba saja. Kalian juga bisa, kalau kalian bisa, kalian akan bermanfaat di masyarakat.
Nah, sudah kelihatan ya bentuk bunganya indah. Nah, itulah karya dari salah satu siswa SMK SMSR Ubud yang mengikuti ekstra fruit carving. Jadi kalau bagi kalian yang mempunyai bakat atau berminat, nanti pada saat sekolah di SMK SMSR Ubud bisa bergabung di ekstra fruit carving. Nah, seperti yang kakak sampaikan, tidak hanya dikreasikan menjadi bunga, tapi bisa kalian lihat ini juga kakaknya yang buat. Bisa digunakan, bisa dikreasikan menjadi seperti yang kalian lihat, disertakan nama SMK Ratnawarta. Jadi itulah sekiranya kalau kalian bergabung di SMK SMSR Ubud dan mengikuti ekstrakurikuler fruit carving, kalian bisa meningkatkan bakat kalian, bisa menyalurkan kreativitas kalian ke dalam buah. Baik, terima kasih Kak Surya sudah mendemonstrasikan bakatnya, menyampaikan kepada adik kelas sebagai gambaran sekiranya kalau mereka bergabung mereka diajarin apa sih di SMK SMSR Ubud. Baik, terima kasih. Nah, sampai di sini, apa kalian udah ada minat untuk join di sekolah kita? Pasti dong, kakak rasa udah ada yang tertarik nih, aduh pengen bergabung di SMK SMSR Ubud. Nah, kalau kalian emang udah berminat atau udah tertarik untuk bergabung di SMK SMSR Ubud, silahkan kalian mendaftar secara online. Jadi, pertama kalian klik Kunjungi website ya, www.smk.ratnawarta.sch.id. Nah, setelah itu kalian akan menemukan tampilan seperti ini. Nah, ini adalah beranda dari web SMK SMSR Ubud. Di sana ada table training dan table manner, kemudian kata e-learning, kemudian kesiswaan dan OSIS. Di bawahnya kalian akan menemukan PPDB online. Silakan kalian klik PPDB online tersebut, kemudian akan muncul formulir tampilan seperti ini. Nah, di bagian menu kalian tinggal mencari pendaftaran online. Setelah itu akan ketemu dengan formulir pendaftaran. Di sana akan tertera nama lengkap, jenis kelamin, Silakan kalian isi sesuai dengan data diri kalian. ya. Nah, untuk kode pos kalian isikan dengan kode pos kecamatan masing-masing. Nah, dan di sini untuk nilai ujian kalian kosongkan dulu karena kalian belum melakukan ujian di sekolah. Ya, silakan isikan dengan angka 0 karena kalau kalian ada formulir yang masih kosong, datanya tidak akan terkirim. Selain itu ada juga kalian harus mencantumkan nomor telepon dan email. Silakan kalian isi dengan email yang masih aktif karena setiap informasi yang akan disampaikan dari sekolah akan dikirim lewat email atau nomor telepon yang kalian masukkan pada saat kalian mendaftar. Dan pastikan kalian sudah memeriksa data tersebut dan mengisi formulir dengan sebenar-benarnya. Kemudian untuk tulislah siapa yang merekomendasikan sesuai dengan diri kalian mendapatkan informasi dari mana. siapa, silakan tulis namanya di kolom tersebut.
Kalau kalian baru mendapat informasi dari kakak, silakan tulis nama kakak, Kak Ayu atau Kak Yude. Boleh OSIS lain yang sesuai dengan dari mana sih kalian mendapat informasi tentang PPDB. Kemudian pastikan semuanya sudah benar, data yang kalian masukkan di formulir sudah benar. Kemudian centang di bagian saya menyatakan bahwa isian dari formulir sudah diisi dengan benar. Setelah itu kalian tinggal langsung kirimkan data ke server SMK SMSR Ubud. Nah, itu cara pendaftaran yang sudah kakak sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sedikit kakak sampaikan sebagai gambaran. Kalau kalian nanti bergabung di SMK SMSR Ubud, melakukan pendaftaran, kemudian akan dikenakan biaya administrasi sebesar 2.100.000. Jadi biaya ini termasuk sudah seragam lengkap seperti seragam putih biru, hitam putih, krem biru, pramuka, batik, olahraga, pakaian praktek, dilengkapi dasi, name tag, dan buku saku, kemudian biaya table manner. Jadi pada saat kalian nanti kelas 10 akan mengikuti kegiatan table manner. Nah, kegiatan table manner ini sendiri adalah suatu kegiatan di mana kalian diajarkan etika dalam perjamuan atau etika di meja makan. Nah, lebih gampangnya bagaimana cara kita makan dengan baik dan benar. Bukan hanya caranya saja, tapi kalian akan mendapatkan makanan langsung. Selain daripada itu, kalian juga berkeliling ke hotel yang kalian kunjungi, akan dijelaskan beberapa fasilitas-fasilitas yang ada di hotel tersebut. Nah, sebelum kakak sudah menyampaikan informasi tentang SMK SMSR Ubud dan tentunya tentang proses atau cara pendaftaran di SMK SMSR Ubud. Kalau kalian ada yang kurang jelas atau pertanyaan, silakan ditanyakan. Silakan raise hand dengan cara klik titik 3, kemudian raise hand. Baik, waktu kakak persilahkan. Baik, silakan ajukan pertanyaan sekiranya ada yang kurang jelas. Silakan klik unmute ya, biar suara kalian terdengar di sini. Kalau kalian mungkin kalau kalian malu bisa langsung di room chat. ayo silakan, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau malu untuk berbicara langsung bisa lewat chat di room chat di Zoom meeting ini ya. Kiranya ada yang kurang jelas tentang SMK SMSR Ubud ataupun tentang penerimaan peserta didik baru bisa ditanyakan. Jika bisa kakak jawab, pasti langsung kakak jawab.
nanti kalian kalau mendaftar di SMK SMSR Ubud nanti akan mengikuti tes seleksi. Baik, untuk Dea Trisna dari SMP 4 Tegalalang, mungkin ada pertanyaan? Bisa di-unmute ya. Iya. Ada pertanyaan, Dek? Untuk sekarang mungkin belum ada, Kak. Oh, baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada yang ingin kalian sampaikan. Kakak beri waktu, silakan di-unmute, sampaikan. Perkenalkan nama, kemudian sampaikan apa yang ingin kalian sampaikan. Waktu dipersilakan. Dikadek Ulandari, ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan? Silakan di-unmute. Baik, silakan unmute, perkenalkan diri, waktu kakak persilakan, jangan malu. Ada yang raise. Nikadek Dwita Maharani, silakan. Ada yang disampaikan atau ditanyakan? Silakan unmute, perkenalkan diri, waktu kakak persilakan. Perkenalkan, nama saya Nikadek Dwita Maharani dari SMP Negeri 3 Payangan. Untuk biaya yang dikenakan itu kapan dibayar, Kak? Nah, jadi untuk biaya yang kakak sampaikan sebesar 2.100.000 itu bisa dicicil. Nah, untuk pembayarannya bisa dilakukan jika kalian sudah diterima sekolah di SMK SMSR Ubud dan kalian sudah mengikuti MPLS, baru kalian melakukan pembayaran. Nah, untuk pembayarannya bisa dilakukan secara berkala, yaitu atau bisa dicicil. Yang pertama sebesar 500.000, setelah itu dibebaskan. Jadi 500.000 untuk pembayaran pertama, setelah itu bisa dicicil berapapun kalian punya. Baik, sudah jelas? Sudah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jika ada yang kurang jelas, kakak masih buka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Silakan yang belum jelas, silakan bertanya. Silakan raise hand.
Baik, mungkin ada yang sudah mendaftar sebelum mengikuti podcast hari ini. Silakan kalian cek tanggal berapa kalian akan mengikuti tes. Jadi Untuk infonya sudah ada di grup Telegram. Iya. Apakah kalian semua sudah join di grup Telegram PPDB 2021? silakan bagi yang sudah mendaftar, kalian sesuaikan jadwal kalian mengikuti tes, baik itu menyesuaikan pakaian, jam kalian mengikuti tes, itu silakan agar sesuai dengan apa yang sudah diinformasikan dari sekolah. Silakan yang masih penasaran, masih punya pertanyaan, silakan kakak persilakan. Mungkin kalian mau tanya apa sih tesnya? Nanti Apa saja kakak bayangan kasih dalam bocoran dikit biar kalian bisa mempersiapkan diri kalian sebelum ikut tes. Silakan bertanya. Kalau nggak mau bertanya di sini nanti mungkin kakak nggak mau suruh tentang tesnya. Karena bocorannya kakak sampaikan di sini. Silakan, raise hand. Halo Kak, Korban untuk yang lainnya. halo Kak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nimade Okta Dwi Artini Putri. Saya dari SMP Negeri 3 Payangan. Saya ingin bertanya, bagaimana sistem MPLS-nya di sana? Nah, untuk 2 tahun yang lalu, kan belum corona, untuk sistem MPLS dilakukan di sekolah. Nah, untuk tahun lalu, karena masa pandemi, jadi MPLS dilakukan secara daring. Semoga saja tahun ini Bisa secara langsung bertatap muka di sekolah. Jadi kalian bisa langsung ketemu sama guru-guru, sama kakak OSIS. kakak OSIS juga. Untuk tahun lalu kan secara daring nih, kalian sama pakai aplikasi yang kalian pakai sekarang, sama kayak gini. Menggunakan Zoom. Baik Kak, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada yang bertanya lagi Kak? Lu ada yang pengen dapat bocoran ya? Mungkin kalian kepo gitu, apa aja yang waktu tes apa aja yang kelihatan untuk interview, kira-kira apa aja yang ditanyain gitu. Mungkin ada yang mau tanya guru Miller siapa aja, mungkin kakak nggak akan sampaikan, nanti kakak nggak dapat nilai. Mungkin kalian kan sudah mendapatkan jadwal tes, mungkin ada yang ingin ditanyakan, siapa sih guru yang namanya ini gitu. Untuk yang udah daftar, udah dapat jadwal tes, silakan persiapkan diri kalian ya, semangat. Kadek Dimas, mungkin ada pertanyaan? Ayo, kalau bertanya tetap di jalan. Kita ulang dari Tadi yang bertanya pertama dari Payangan juga ya? Ya, SMP dari SMP Payangan. 3. Yang kedua SMP Payangan juga. Yang lainnya di mana? Mungkin ada SMP SMP 1 Ubud mungkin. Ubud atau Tegalalang mungkin. Kakak dari Tegalalang. Payangan maju Ayo. ya, payangan maju. Untuk Nikada Ulandari, silakan. Kan panik. Waktunya masih banyak, kalian kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau nggak ada yang mau tanya, nanti kalau ada yang mau tanya,
Silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Untuk pembayarannya itu kakak hanya kasih gambaran, hanya bayangan saja ya. Nanti untuk tahun ini mungkin ada penurunan atau Ataupun penaikan. peningkatan itu nanti akan Diinfokan diinformasikan. di grup PPDB. Iya. Jadi jangan langsung bilang ke orang tuanya bayarnya segini, jangan ya. Nanti ini hanya untuk gambaran saja. Mungkin ada penurunan atau peningkatan nanti akan disampaikan. Mungkin hanya Itu hanya gambaran waktu kakak 2 tahun lalu melakukan pembayaran. ya bisa kalian persiapkan. Yang paling penting persiapkan dulu untuk tes yang akan kalian laksanakan bagi yang sudah mendaftar. Bagi yang belum daftar silakan daftar. Jangan lupa join bergabung di SMK SMSR Ubud. Silakan daftarkan diri kalian di www.smkratnawarta.sch.id. Ayo, nggak ada yang mau bocoran tentang tes. Kalau nggak ada yang bertanya, kakak nggak akan kasih bocorannya. Kakak akan tutup. Silakan, kakak beri waktu lagi 3 menit. Silakan bertanya. Silakan nih Kadek Dwita Maharani. Mau bocoran? Yang mau bocoran harus open mic, harus di unmute, nggak boleh di chat ya. Ini penting. Kalian loh. juga harus menampilkan wajah kalian. Silakan open kamera, di unmute, kemudian bertanya mau bocoran. Ini untuk kalian loh. Ayo, jangan malu. Silakan unmute, perkenalkan diri, sampaikan. Kadek Wulandari atau yang lainnya, Silakan. ayo sekiranya biar kalian ada persiapan nanti tes. Biar nggak terkejut loh, tesnya kok gini, loh tesnya kok gitu. Kalau ada persiapan, nanti kalian udah siap mengikuti tes, kalian nggak bingung lagi. Ayo bertanya. Silakan. Tidak ada pungutan biaya untuk bertanya. 3 menit aja. Menentukan kesiapan kalian. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, akan kakak tutup. Kalau mungkin kalian nggak mau bertanya di sini, bisa kalian tanyakan di grup PPDB. Atau mungkin kalian malu di grup, kalian bisa Tanyakan secara pribadi. Baik, itu saja yang dapat kakak sampaikan tentang SMK SMSR Ubud dan tentunya tentang pendaftaran penerimaan peserta didik baru di SMK SMSR Ubud tahun ajaran 2021-2022. Kakak berdua sangat mengharapkan kehadiran kalian dan kalian dapat bergabung bersama kami di SMK SMSR Ubud. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kakak mohon maaf. Jangan lupa kalau ada yang kurang jelas silakan kalian bertanya baik di grup maupun secara pribadi. Akan kakak jawab.
untuk hari ini kakak cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Tidak lupa kakak mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan kata. Akhir kata kakak ucapkan terima kasih dan kakak tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.